Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita menikmati hikmat pagi yang nanti sebentar akan dibawakan oleh Ibu Betty. Dan kiranya juga untuk kami semua anak-anaknya patut bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk boleh mendengarnya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami anak-anak-Mu masih terus diberi kesempatan boleh datang padamu di dalam kami mendengar hikmat pagi yang nanti akan diberitakan oleh Ibu Betty. Kiranya firman ini boleh menjadikan kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu dan supaya kami juga mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu di dalam setiap kehidupan kami ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Tema hikmat pagi hari ini ialah pemahaman sebagai seorang pelayan. Untuk firman yang mendasarinya diambil dari 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Robert K. Greenleaf, pendiri Greenleaf Center for Servant Leadership, Pusat Greenleaf untuk Kepemimpinan yang Berdasarkan Pelayanan di Indianapolis, berkata demikian. Pemimpin yang besar mulanya terlihat sebagai pelayan, dan kenyataan sederhana itu adalah kunci dari kebesarannya. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah mengajarkan kebenaran itu kepada para murid-Nya, dan Dia pun telah memberikan teladan akan hal tersebut. Sebagai anak Allah, Tuhan Yesus Kristus telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Namun ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti dan menaatinya. Pola kepemimpinannya sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di dunia sekarang ini. Ia memimpin dengan melayani secara rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Kepemimpinan menurut teladan Kristus berarti lebih mempedulikan
kebutuhan sesama daripada kebutuhannya sendiri, menyenangkan mereka, menyemangati pertumbuhan rohani dan kedekatan mereka dengan Allah. Itu artinya memperlakukan sesama sama seperti Allah memperlakukan kita. Pemimpin yang melayani akan membujuk dengan lembut dan penuh pertimbangan, bukannya menyuruh orang lain dengan kasar atau memberikan ultimatum. Ia tidak mendikte atau menuntut, tetapi sadar bahwa di hadapan Allah, ia hanyalah pelayan yang melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Lukas 17 ayat 10. Di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus dengan jelas menyebut dirinya dan rekan-rekan sepelayanannya sebagai pelayan-pelayan Allah. Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya dalam pelayanan pekabaran Injil menempatkan diri sebagai pelayan Allah. Artinya, Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya menempatkan Allah sebagai Sang Tuan, sebagai pemimpin dan menaati akan segala perintah Allah sebagai tuan dari pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Walaupun terlihat sukar, berat, banyak rintangan, bahkan harus mengorbankan banyak hal, Rasul Paulus dan rekan-rekannya akan tetap taat pada perintah Allah. Pemahaman sebagai hamba Allah akan memampukan kita menjadi pekabar Injil yang tangguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami anak-anak Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan, terutama di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Ingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi Tuan kami, pemimpin kami, yang harus kami ikuti, kami taati, sehingga apapun juga yang kami perbuat adalah seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kehidupan kami yang mengikuti dan menaati Tuhan itu boleh berdampak menjadi kesaksian yang harum bagi orang-orang di sekitar kami, untuk mereka juga boleh menerima keselamatan yang sama seperti yang telah kami terima di dalam Kristus Yesus. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk boleh melakukan bagian kami dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami hari ini. Mohon Tuhan menyertai dan memimpin dan jadikan kami saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.